Sukacita hari ini, amin. Coba lambaikan tangan seperti ini, haleluya. Berarti kalau lambaikan tangan artinya, saya masih hidup, haleluya. Ya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita hari ini. Ya, kita baca dalam Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Ya, mungkin kita sudah membacanya berkali-kali, tapi saya sangat diberkati oleh kisah ini Bapak Ibu, ya, yang menjadi pedoman kita di tahun ini. Ya, karena tema besar kita, tahun pelipat gandaan, diambil dari peristiwa ini, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita ingin kembali melihat kisah ini dengan cara yang berbeda. Haleluya. Kita baca bersama-sama ayat 19, 20 dan 21. Mari kita baca sama-sama, Bapak Ibu sudah bisa lihat di depan, 1, 2, 3. Lalu disuruhnya orang banyak itu, dan mereka semua haleluya, yang ikut makan kira-kira 5.000 orang. Ya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita sekali kita sudah mendengarkan kisah ini. Sejak kita sekolah minggu kita sudah mendengarkan kisah ini. Dan beberapa kali dikotbahkan di sini, ya, tentang kisah ini Bapak Ibu. Tapi kisah ini menjadi sebuah hal yang paling penting untuk kita belajar bersama-sama. Ini adalah sebuah prinsip hidup kerajaan Allah. Hari ini kita melihat sebuah prinsip, ya, prinsip hidup kerajaan Allah. Seperti apa itu Bapak Ibu? Nah, ini saya ingin kisahkan dari contohnya yang sering kita alami, ya. Kita setiap bulan terima gaji. Amin. Ya. Ada yang bisa selesai sampai 31 hari, ya, gajinya bisa menghidupi sampai 31 hari. Ada yang tidak sampai 31 hari, mungkin 15 hari, ya. Ya, mungkin juga tidak sampai, ya. Ya. Ada 3 hari gitu ya. Waduh, ada yang 3 hari, kasihan sekali yang 3 hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, masing-masing kita punya cara berbeda bagaimana kita hidup. Ya. Tapi sering, ya, yang terjadi adalah kadang-kadang kalau kita hitung sebenarnya itu bisa cukup. Ya kan? Ya, amin kan? Mulai goyang ke baik. Serasa bisa hidup sebenarnya. Ya, Jeffrey, ya. Jeffrey, kenapanya gak enak gitu ya. Ya, harusnya bisa hidup sebenarnya kalau kita belajar mencukupkan diri gitu kan. Tapi apa yang menjadi kendala kita Saudara? Ya, kadang-kadang kita tidak bisa menatanya, ya kan? Tidak bisa mengaturnya. Ya, karena kadang-kadang keinginan lebih tinggi daripada kebutuhan. Ya, besar pasak daripada Saudara pintar semua jawabnya. Kadang-kadang itu terjadi Bapak Ibu. Ya, ya, pendapatan kadang kita pas-pasan tapi gaya hidup kita elit gitu loh. Nah, itu menjadi persoalan kita Bapak Ibu. Hingga kadang-kadang kita merasa kok nggak cukup ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat memang ada yang salah. Ya, karena kita tidak menatanya dengan baik. Karena kita tidak mengaturnya dengan baik. Karena kita tidak mengelolanya dengan baik. Nah, itu kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, seperti kalimat ini seringkali masalah kita bukan pada tidak cukup. Ya. Tetapi pada tidak mau ditata atau diatur oleh Tuhan atau oleh diri kita sendiri. Masalahnya itu Bapak Ibu, ya. Masalahnya bukan soal tidak cukup, tapi bagaimana kita tidak bisa mengelolanya itu, ya, dengan baik. Nah, mujizat 5 roti dan 2 ikan ini merupakan sebuah kisah yang menolong kita untuk kita bisa melihat prinsip dari hidup kerajaan Allah. Apa yang kita mau belajar bersama-sama
dari prinsip hidup kerajaan Allah yang Yesus ingin sampaikan kepada kita. Sebenarnya kisah ini bukan untuk orang banyak itu, bukan untuk 5.000 orang banyak itu. Ya, 5.000 orang banyak itu hanya mengharapkan mereka bisa makan, selesai. Ya. Kisah ini penting untuk murid-murid, untuk para rasul, orang-orang yang ikut Yesus. Penting, Yesus buat itu bukan untuk supaya 5.000 orang ini akan terheran-heran dengan kisah itu, terheran-heran dengan mujizat itu. Yesus mau hanya untuk murid-muridnya, mereka belajar prinsip hidup kerajaan Allah, prinsip hidup bersama Yesus seperti apa. Karena semua itu bisa terjadi peranan dari murid-murid. Ya. Peranan dari murid-murid. Ya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, yang kita mau lihat prinsip dari cerita ini, ya. Kenapa saya ambil bagian terakhir? Karena saya hanya ingin melihat mengekspos aja, mengeksposisi aja ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, ya, dari kisah ini. Yang pertama, Yesus memerintahkan keteraturan sebelum mujizat. Coba kita lihat ayat yang ke-19, Bapak Ibu, dikatakan di sana. Ya, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Ya. Sebelum mujizat dimulai, sebelum mereka menerima mujizat, sebelum mereka menerima berkat makanan, sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus suruh duduk dulu. Ya kan? Artinya, ya, harus tertata dulu, ya, harus duduk dulu. Nah, sama Bapak Ibu. Ya, kalau kita kasih makan ke anak kita, kita suruh apa? Duduk yang rapi, ya kan? Kita harus duduk dulu. Kalau dia tidak duduk, maka kita tidak akan kasih makan. Ya. Kita suruh duduk dulu, ya, rapi dulu, ya, atur dulu posisi, ya, dengan benar, ya, baru makanan datang. Ini prinsip yang menarik Bapak Ibu, ya. Begitu kalau di sekolah, ya, seorang guru, ya, kalau mau ujian Bapak Ibu, biasanya kita diperintahkan duduk dengan rapi. Ya, kalau masih ada yang berisik, biasanya guru belum kasih lembar ujian. Semuanya harus tata tertibnya, semua harus tertib, semua teratur, baru guru memberikan lembar ujian untuk kita mulai isi lembar ujian itu. Disuruh duduk, tenang, siap, baru mulai dikerjakan. Jadi ini prinsip yang itu. Jadi bukan karena kita kejam kepada anak kita, bukan karena kita tidak mau kasih makan anak kita, supaya kita mau adalah supaya anak kita tertib. Dia harus makan karena ada aturan, makan harus seperti itu. Ya. Ibu saya di rumah kadang-kadang harus berbala-bala dengan prince dan princess terutama, karena Brian dia kuliah, masalah makan. Ya, mereka pingin makan depan TV, ya kan? Makan sambil nonton. Nah, saya bilang harus makan di atas meja makan. Nah, itu pergumulan antara mereka berdua. Ya, kadang mereka nurut, kadang mereka tidak nurut. Ya, saya selalu merintahkan makan di atas meja makan, tapi mereka maunya makan depan TV. Ya, makan sambil nonton. Saya bilang kalau zaman saya dulu itu piring melayang. Ya. Karena harus makan di atas meja makan. Maka kenapa dibilang meja makan? Ya, karena itulah tempat makan. Ya, bukan depan sekarang orang kalau makan harus depan televisi. Ada lebih seru lagi Bapak Ibu, makan sambil main HP. Lebih canggih itu sekarang anak-anak. Makan sambil main HP. Saya bilang apa nikmatnya? Gak ada nikmatnya menurut saya. Itu mau makan apapun, gak ada nikmatnya. Yang nikmat kan mata kita, iya kan? Makan itu kan kita harus nikmati kan? Rasanya itu kan akhirnya rasa yang enak itu gak enak. Biasa aja. Karena yang lebih penting itu mata kita. Nah, ini paling berbahaya. Ya. Jadi segala sesuatu memang harus bisa tertata, terkelola. Jangan sampai lagi makan gitu kita ketawa gitu langsung keselak gimana? Iya kan? Iya kan? Lagi asik tiba-tiba ada yang lucu gitu kan, ketawa keselak gimana? Ya, selesai. Ya. Makanya saya selalu anak saya ingatkan, ya harus makan di meja makan.
Karena kalau makan di depan TV itu beda Bapak Ibu. Ya kadang kaki ke atas, ya naik semua, udah nggak teratur seperti itu. Nah ini yang terjadi. Ya banyak orang ingin Tuhan bekerja, ingin diberkati, ingin menerima berkat Tuhan, tapi tidak mau diarahkan oleh Tuhan. Ya. Banyak kita ingin supaya kita menerima mujizat, tapi kita tidak pernah baca firman, tidak pernah berdoa. Hidup kita tidak pernah teratur. Jangan pernah mengharapkan hidup kita diberkati, kita menerima berkat, kalau kita nggak pernah teratur. Tuhan nggak akan kirimkan berkat, Tuhan nggak akan melimpahkan berkat kepada kita kalau kita nggak teratur. Makanya kisah ini dimulai, Tuhan suruh semuanya duduk. Apakah tiba-tiba makanan sudah ada? Belum ada makanannya. Belum terjadi mujizat itu Bapak Ibu. Belum dibagikan rotinya, belum dibagikan ikannya. Tapi Tuhan yang suruh pertama, duduk dulu semuanya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita ingin diberkati, kalau kita ingin melihat pelipat gandaan, mari kita atur hidup kita dengan benar. Amin. Atur hidup kita, atur hidup rohani kita dengan benar. Baca firman dengan benar, berdoa, atur hidup kita dengan benar. Kelola hidup kita dengan benar. Ya. Maka ya itu yang paling penting. Kita ingin pemulihan terjadi. Ya, tapi kita tidak mau bertobat. Susah Bapak Ibu. Ya kan? Kita ingin diberkati. Tapi kita hidup enggak benar. Susah Bapak Ibu. Ya, enggak akan pernah terjadi. Ya. Kita mau setiap hari pun datang ke gereja, tapi kita nggak bisa teratur, hidup kita nggak benar, susah juga. Ya. Bahkan firman Tuhan memberkati orang benar itu, waktu tidur pun dia akan diberkati. Karena ini prinsip yang paling benar. Kita harus betul tata kelola hidup kita dengan benar. Kita betul harus atur hidup kita dengan benar, atur hidup rohani kita dengan benar. Yang selama ini bolong-bolong, doa kadang, tidak doa kadang, mulai atur hidup kita. Luangkan waktu kita berdoa. Sekali lagi tidak ada aturan di Alkitab, doa itu harus berapa lama. Gak ada Bapak Ibu. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu ingin diberkati, kamu harus berdoa 1 jam, gak ada. Atau kamu berdoa 10 jam, gak ada. Yang Tuhan bilang, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Maka Bapamu yang tersembunyi akan mendengarkan. Itu perintah cara berdoa. Bukan kapan berdoa yang baik Bapak Pendeta. Apakah pagi, apakah siang, apakah malam, terserah kamu. Yang kamu merasa nyaman, kapan kamu berdoa. Terserah kamu. Saya bisa berdoanya malam, ya udah. Saya bisa berdoanya pagi, ya udah. Yang paling penting adalah kamu mau. Dan melakukan itu dengan teratur. Jangan Senin Kamis. Katakan dengan saya Senin Kamis. Bilang ke samping kiri kananmu, jangan Senin Kamis. Kadang Senin muncul, Kamis tidak gitu kan. Mari saudara, kita atur hidup kita, ya. Lihat apa yang dikatakan 1 Korintus 14 ayat yang ke-33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ya. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tuhan tidak akan pernah memberkati kalau ada kekacauan Bapak Ibu. Gimana kita akan menerima berkat kalau lagi kacau semuanya? Mari kita atur hidup kita. Ya, amin. Atur. Yang mulai bengkok-bengkok mulai diluruskan. Tahu saudara bagaimana meluruskan paku yang bengkok? Pukul kan? Pakai apa? Palu. Sebelum dipalu oleh Tuhan, luruskan diri dulu. Itu aja, jangan sampai bengkok. Tahu kalau dipalu sama Tuhan kan? Ya kan? Nah enak saudara. Sebelum diatur, dilurus, nah lebih baik luruskan diri dulu. Ya, amin. Mari saudara. Ya, mari kita atur hidup kita. Ya, atur perkataan kita, atur seluruh apa yang kita mau lakukan, atur kehidupan rumah tangga kita, atur pekerjaan kita dengan benar, lakukan semua dengan benar, maka Tuhan akan berkati. Saya suka dengan kalimat ini. Tuhan
tidak memberkati kekacauan yang kita pertahankan dengan sengaja. Amin. Tuhan tidak akan pernah memberkati kekacauan yang kita pertahankan dengan sengaja. Kita tahu, ya Bapak Ibu, bahwa kita salah, tapi kita mempertahankan kesalahan itu. Kita tahu bahwa kita perlu berdoa, tapi kita tidak pernah berdoa, tapi kita mengharapkan berkat, maka tidak akan diberkati. Itu artinya. Kita ngerti sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, beribadah itu penting, tapi kita sengaja tidak melakukannya, jangan harap diberkati. Kita tahu bahwa hidup kita harus memberi, tapi kita tidak pernah melakukannya, jangan pernah harap Tuhan memberi. Karena kita ngerti, semua kita tahu firman, bahwa kita harus memberi, ya kan? Kita harus melayani, kita harus baca firman, kita harus berdoa, tapi kita tidak melakukan secara sengaja, maka jangan pernah mengharapkan Tuhan akan berkati. Saudara tahu memberi persepuluhan itu bagian yang harus kita lakukan, tapi kita tidak melakukan. Kita tahu, kecuali saudara nggak tahu. Tapi kita sengaja tidak melakukan, urusan saudara dengan Tuhan. Amin. Iya. Yang kedua saudara, yang saya ingin kita belajar dari prinsip hidup kerajaan Allah dari kisah ini adalah, yang kedua, yang sedikit itu dibawa ke Tuhan Yesus. Ya kan? 5 roti dan 2 ikan itu dibawa ke Tuhan Yesus. Ayat yang ke-19 bagian B dikatakan, ya, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Karena di tangan Tuhan yang kecil itu bisa berkelimpahan. Amin. Kita harus belajar menyerahkan kepada Tuhan. Makanya ini paling penting Bapak Ibu. Apa yang kita terima, mari kita belajar menyerahkan kepada Tuhan. Kita tahu hitung matematika kita nggak cukup 1 bulan. Kita tahu ini nggak bisa, kita bisa membiayai, bayar kos, bayar kredit, bayar uang sekolah, bayar makan untuk setiap hari. Kita tahu itu susah, nggak mungkin. Tapi apa yang kita lakukan, kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, ini berkat yang Kau berikan bagi saya. Ya, saya percaya Tuhan akan memberkati saya sepanjang bulan ini dengan cara Tuhan. Itu yang kita lakukan. Jangan lihat dulu jumlahnya, jangan hitung dulu jumlahnya. Ibu-ibu biasa mulai hitung Bapak Ibu. 1, 2. Tiba-tiba kurang 20.000 gitu. Langsung lihat suaminya. 20.000 mana? Kau pakai apa tadi 20.000? Ya. Suami bilang tadi mau beli air saja katanya. Ya. Lihat, jangan lihat jumlahnya. Bawa itu ke hadapan Tuhan. Ini berkat yang Tuhan beri. Saya percaya Tuhan akan memberkati. Itu prinsipnya. Ya, karena Tuhan tidak mencari yang sempurna Bapak Ibu. Tapi Tuhan mencari yang bersedia. Ya, Tuhan selalu melakukan, Tuhan membentuk kita dengan cara Tuhan. Makanya banyak kadang-kadang kita mengalami tadi kekurangan. Karena kita selalu melihat itu kecil. Ya. Saya punya prinsip Bapak Ibu, jangan hidup karena gaji. Ya. Tapi hiduplah karena berkat Tuhan. Amin. Lihat gaji itu sebagai berkat. Bukan kalau hitung. Sekali lagi kalau hitung itu Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu enggak cukup. Karena saya juga punya pengalaman untuk itu Bapak Ibu. Enggak cukup. Ya, biaya semuanya, operasional dan semuanya enggak cukup. Ya. Bapak Ibu mulai bulan ini, ya puji Tuhan gereja kita ada aplikasi untuk keuangan. Jadi laporan keuangan ada di aplikasi, data jemaat semua aplikasi. Jadi nanti setiap bulan Bapak Ibu akan terima, akan dikirimkan ke grup laporan keuangan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana pemasukan kita, berapa pengeluaran kita. Itu secara gambaran besar. Terperincinya itu biasanya ada di sistem. Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu. Secara hitung matematika nggak mungkin bisa mencukupi. Dan pemasukan, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Ya. Tapi saya percaya ya bahwa kalau kita berdoa menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan punya banyak cara memberkati kita, Bapak Ibu. Mungkin tidak hanya dengan gaji. Ada cara lain Tuhan memberkati kita. Amin. Ya.
Mungkin dari bukan hanya pendapatan kita, dari kantor, dari apa yang kita lakukan. Tuhan punya banyak cara memberkati kita. Ada orang yang Tuhan tolong kita, ada orang yang Tuhan utus untuk memberkati kita. Yang pada prinsipnya itu. Makanya mari kita belajar, bawa kepada Tuhan. Ya, yang paling prinsip Bapak Ibu, bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bawa persepuluhan kita kepada Tuhan. Terima berkat itu, jangan lupa kasih persepuluhan kepada Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Ya, kita lihat ini apa yang dikatakan dalam firman ini Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan, semesta alam, apa aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu perintah Tuhan. Ya, mari kita bawa, belajar Bapak Ibu. Jangan hitung matematika kita. Ini saya dapat 3 juta, kasih 300.000, kurang 300.000. Tidak bisa makan ini nanti Pak Pendeta. Kalau saya kasih 300.000 lagi ke gereja, nanti nggak bisa bayar kos. Ya kalau hitung-hitungnya memang nggak bisa. Anda tidak kasih pun 300.000, nggak bisa. Ya memang nggak bisa. Tapi apa kita punya prinsip nggak? Itu yang paling penting. Kita punya prinsip hidup nggak? Bahwa hidup saya ini karena Tuhan. Bukan karena hitung matematika kita. Maka prinsip ini, 5 roti dan 2 ikan ini prinsip hidup kerajaan Allah. Kita mau kasih enggak? Anak kecil ini mau kasih enggak 5 roti dan 2 ikan? Bisa enggak orang 5.000 orang ini makan dengan 5 roti dan 2 ikan? Secara matematika, secara manusia, secara prinsip nalar logika, enggak mungkin. Begitupun kita. Kita terima itu saudara, kita berikan itu kepada Tuhan, apa yang menjadi milik Tuhan. Kita yakini enggak? Tergantung saya dan saudara. Kita percaya enggak bahwa Tuhan akan berkati kita? Tergantung saya dan saudara. Karena melakukan sesuatu itu harus kita punya prinsip hidup Bapak Ibu. Berdoa penting enggak bagi saya? Tergantung saudara. Baca firman penting enggak bagi saya? Tergantung saudara. Saudara punya prinsip enggak? Tapi saya hanya kasih tahu ada prinsip hidup kerajaan Allah. Kalau kita ingin diberkati, mari kita hidup benar. Mari kita belajar hidup berdoa, baca firman dengan benar, teratur dengan benar. Maka Tuhan akan memberkati orang yang hidup teratur, orang yang hidup taat. Amin. Mari belajar itu Bapak Ibu. Jangan pernah berhitung-hitung dengan Tuhan. Kalau Tuhan hitung-hitung saudara, saya kasih napas kamu ke rumah sakit, bayar oksigen berapa? Ya. 1 tabung oksigen berapa harganya? Hitunglah gitu kan. Kalau Tuhan hitung-hitung gitu kan. Udahlah, gak usahlah hitung kamu kerja, kamu bilang saya kerjakan karena dari tangan saya, dari usaha saya usahakan karena keringat saya. Iya silakan. Tapi Tuhan bilang udah saya hentikan sedikit oksigen bagaimana? Tuhan tidak pernah hitung-hitung Bapak Ibu. Dia mengasihi kita total. Sekarang kita punya prinsip enggak? Karena Tuhan mengasihi kita, kita lakukan apa? Makanya, ya, yang paling penting, kalimat ini saudara, yang sedikit di tangan Tuhan, tidak berguna jika disimpan. Tapi menjadi mujizat jika diserahkan. Yang sedikit di tangan kita tidak berguna jika disimpan. Tetapi menjadi mujizat jika diserahkan. Amin. Sedikit di tangan kita itu tidak berguna. Ya memang. Gak bisa, saya bilang gak bisa bayar cicilan dan lain sebagainya. Tidak berguna. Tapi ketika kita belajar menyerahkan kepada Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi. Amin. Ini prinsip yang penting Bapak Ibu. Yang ketiga, gak usah lama-lama. Karena Bapak Ibu paham tentang ini. Yang ketiga Bapak Ibu. Mari kita belajar ucapan syukur sebelum kecukupan. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Iya. Dikatakan di sana Yesus menengadahkan ke langit dan mengucap syukur. Sekali lagi peristiwa ini, ayat 19 ini menceritakan bagaimana Yesus mempraktekkan kepada murid-murid bagaimana prinsip hidup kerajaan Allah. Yang pertama tadi dia suruh semuanya duduk di rumput. Suruh mereka duduk semua. Suruh mereka duduk teratur dan rapi. Yang kedua, Yesus mengambil apa yang mereka berikan. Sekali mereka tidak bilang, ini sedikit Tuhan, tidak cukup. Murid-murid enggak ngomong gitu. Tapi Yesus menerima itu Bapak Ibu. Yesus bilang, kok ini sedikit? Ini kamu mau main-main dengan saya ya? Yesus enggak ngamuk, Yesus enggak marah Bapak Ibu.
ketika Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus ambil itu dan dia dikatakan menengadahkan ke langit dan mengucap syukur. Ya. Mari kita belajar bersama-sama. Kita lihat hikmita. 2 prinsip ini Bapak. Ada kisah 2 ayah. Ayah yang pertama Bapak Ibu mengatakan, aku baru akan bersyukur kalau gaji naik dan hutang lunas. Seorang ayah, bapak yang A mengatakan, saya akan bersyukur kalau gaji saya naik dan hutang saya lunas. Ya. Tapi bapak yang B, ayah yang B ngomong gini, apa yang dikatakan Bapak Ibu? Aku bersyukur karena Tuhan memelihara keluargaku sampai hari ini sekecil apapun itu. Ya. Bapak yang ke B ini saudara, dia melihat sesuatu itu dengan iman. Amin. Dia mengatakan ucapan syukur itu membuka mata iman. Dia tahu sedikit ini di tangan. Dia tahu gajinya tidak cukup. Dia tahu. Dia tahu penghasilan dari usahanya nggak cukup untuk bayar semuanya. Dia tahu. Dia mengerti sebagai seorang bapak, dia tahu dia punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi segala sesuatu. Dia ngerti ini tidak mudah. Dia tahu ini tidak mudah Bapak Ibu. Dia ngerti kalau hutangnya ini belum bisa lunas. Dia tahu bahwa ini tidak mudah. Tapi apa yang dia lakukan? Dia belajar bersyukur. Sedikit, tapi dia bersyukur. Kalimat ini bagus Bapak Ibu. Keluhan tidak pernah melipat gandakan apapun. Tetapi ucapan syukur membuka tangan Tuhan. Saudara, ya, saudara dapat 3 juta, saudara ngamuk-ngamuk, 3 juta nggak bisa jadi 6 juta. Ya kan? Saudara mau teriak-teriak gimana pun, tidak akan pernah 3 juta jadi 6 juta. Saudara ngeluh apapun yang tentang 3 juta, nggak bisa jadi 3 juta jadi 6 juta. Nggak tiba simsalabim jadi 6 juta, nggak jadi. Tuhan Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan seperti ini, mengadakan ke langit, tiba-tiba 5 roti dan 2 ikan jadi banyak, nggak juga. Ya kan? Enggak juga, tiba-tiba tumpah satu-satu karena kepenuhan, tumpah satu murid-murid ambil tempat lain sebagainya. Enggak juga kayak gitu Habib. Tapi apa yang Yesus syukur, itu yang kita lakukan. Tuhan ajarkan kepada kita, kamu terima itu, apa yang kamu terima dan kamu belajar mengucap syukur. Artinya kamu lihat dengan iman bahwa yang saya terima hari ini mungkin 2 juta, mungkin 3 juta, 5 juta atau 10 juta. Tuhan akan memberkatinya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Katakan di sampingmu, ayo sadar. Karena apa gunanya berkeluh kesah Bapak Ibu? Menyalahkan keadaan, tidak ada gunanya. Cari siapa kambing hitamnya, nyalahkan suami, nyalahkan istri, itulah kamu tadi beli ini, itulah kamu tadi berhutang ini, itulah kamu. Saya sudah bilang jangan kredit kok kredit. Itu kan? Kita mulai menyalahkan yang lain. Terus kalau kita salahkan istri kita, salahkan suami kita, salahkan anak kita, salahkan tuan kosnya atau salahkan orang lain, terus berubah itu? Enggak berubah juga. Naik gajinya, enggak naik juga gajinya. Tetap sama. Yang ada habis energi kita memikirkan itu Bapak Ibu. Yang ada, yang kecil tadi jadi ribut di rumah. Iya. Yang 3 juta itu jadi bisa berubah menjadi tidak jadi 3 juta Bapak Ibu. Hilang itu 3 juta. Mari kita belajar bersyukur. Amin. Ibu-ibu katakan amin. Karena biasa yang pegang uang itu ibu-ibu kan gitu kan. Amin. Benar Pak Pendeta. Tidak cukup Pak Pendeta. Apalagi mau beli skincare Pak Pendeta. Nggak bisa ini. Ya. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur. Sebab dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur. Dalam segala apa Bapak Ibu? Keadaan apa?
Aku menerima engkau dalam keadaan susah dan senang, sehat dan sakit. Itu janji nikah Bapak Ibu. Ya. Benar enggak? Yang sudah nikah, yang sudah janji. Ya, amin. Nah Tuhan bilang aja, dalam keadaan, segala keadaan, hendaklah kamu bersyukur. Ini yang paling penting. Ketika kamu punya masalah, ketika kamu kesulitan dalam keadaan yang tidak mudah, tetap hendak bersyukur. Itulah Bapak Ibu, setiap hari kita belajar bersyukur. Amin. Walau kita lagi pikiran kalut, tetap bersyukur. Bangun pagi bersyukur. Belajar bersyukur Bapak Ibu. Ya, belajar bersyukur. Ya, bersyukur, tarik napas bersyukur, Tuhan terima kasih. Walaupun mungkin kamu lagi kesal, mungkin kamu lagi ingat orang ini yang menyesalkan kamu lagi terbeban dengan masalah ini, kamu lagi kepikiran tentang hutangmu, kamu lagi kepikiran tentang uang yang kamu terima, kamu lagi kepikiran dengan tempat pekerjaanmu. Mari belajar duduk dan bersyukur. Di sisi yang lain mungkin sulit, tapi lihat di sisi yang lain. Ada berkat Tuhan, ada perkenanan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya masih hidup hari ini. Terima kasih Tuhan karena saya masih bisa bersama istri dan anak-anak saya. Terima kasih Tuhan karena saya masih bisa bekerja. Walaupun hari ini saya punya persoalan. Walaupun hari ini saya punya utang. Walaupun hari ini saya masih mengalami kesulitan ini. Tapi saya mau bersyukur karena Tuhan masih menolong saya. Amin. Itu pelajar bersyukur. Jangan dalam ketika diberkati dulu. Terima kasih Tuhan. Karena hari ini saya dapat berkat. Besok. Makanya firman Tuhan jelas. Dalam segala keadaan hendaklah kita bersyukur. Jangan lihat dia kecil. Ya, bagaimana ini. Kamu hitung mau bilang bagaimana pun tidak akan jadi sesuatu Bapak Ibu. Tapi mari belajar bersyukur. Amin. Yang mulai kepikiran. Gaji sudah hitung ini sekarang. Ini bayar kredit motor, bayar kos, tinggal 1 juta. Ini belum kasih ke orang tua, kirim 200.000, tinggal 800.000. Belum isi pulsa, tinggal 700.000. Tadi Pak Gembala bilang kasih perpuluhan tinggal 500.000. Baru tanggal 1. Jangan hitung itu Bapak Ibu. Serius. Sakit kepala. Saya pernah mengalami sakit kepala. Stres. Langsung. Harusnya tanggal 1 kita bersuka cita. Langsung stres. Asam lambung langsung naik. Akhirnya ke dokter lagi. Tinggal 500.000. Bayar lagi 100.000. Tinggal 400.000. Karena lagi stres Bapak Ibu. Tiba-tiba hilang uangnya 400.000. Mau makan apa 1 bulan? Iya. Semua ketawa karena punya pengalaman, amin. Saya juga kayak gitu Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu, saya juga punya pengalaman kayak gitu. Iya. Apalagi kalau sudah mau akhir bulan, saya sama Ibu mulai hitung-hitung Bapak Ibu. Iya. Ini gaji staf dan lain sebagainya. Tapi udah saya belajar, bersyukur, udah. Percaya Tuhan punya cara menolong kita. Iya, bersyukur aja. Ya, amin. Bersyukur terima berkat itu. Tuhan punya cara untuk memberkati kita sepanjang bulan. Asal kita hidup teratur. Jangan terima 3 juta langsung traktir teman. Sonda enak apa dia tadi sering traktir saya harus traktir dia. Iya, traktir 500.000 yang tadi 50 sisa 500.000 habis sudah. Belajar Bapak Ibu, kelola uangmu itu dengan baik. Kalau kamu harus beri, memang harus bayar ya bayar. Bayar kredit motor ya bayar kreditnya. Amin. Jangan berhutang tapi tidak mau bertanggung jawab. Masalah Bapak Ibu. Iya. Tunda-tunda kredit motornya datang tukang kredit cari. Ya. Bayar. Makanya jangan pernah pinjam aplikasi online ya. Ya. Jangan pernah lakukan itu. Ya. Karena itu mengikat saudara. Ya, kemana-mana saudara akan ditelepon orangnya di mana, saudara di kampung ditelepon, ternyata ini siapa namanya Ray di sana berhutang katanya.
Kalau hanya pinjam 1 juta aja, tapi nama saudara bisa tercemar gara-gara seperti saudara pinjam 100 juta. Jangan pernah pinjam online, ya. Jangan pernah lakukan itu. Ya, kalau saudara nggak bisa bayar, lebih jangan usah pinjam. Ya, mari belajar. Belajar. Sudah punya hutang itu cukuplah hutang 1. Jangan hutang 2 lagi lah. Ya, lihat yang 1 ini masih bisa hutang. Iya, hutang 1 aja. Ya. Kredit motor 1 aja, jangan kredit HP lagi. Bayar hutang 2 itu nggak enak, Bapak Ibu. Ya. Punya hutang itu nggak enak. Siapa di sini yang senang punya hutang? Angkat tangan. Ya, senang punya hutang. Karena dengan hutang saya bisa bayar. Ya, nggak nikmat berhutang Bapak Ibu, karena pasti dia boleh pikiran bayar hutangnya kan. Ya. Mari kita belajar, ya. Kita belajar menyerahkan, mengucap syukur. Yang keempat Bapak Ibu, yang terakhir. Ya. Berkat itu mengalir melalui ketaatan. Amin. Katakan dengan saya, berkat mengalir melalui ketaatan. Ayat 19 bagian D dikatakan, kemudian Yesus memberikannya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, dia terima, Yesus terima dari mana? Muridnya 5 roti dan 2 ikan itu. Kemudian Yesus mengadakan ke langit dan mengucap syukur. Kemudian dia memberikan lagi 5 roti dan 2 ikan itu ke murid-muridnya. Apakah sudah banyak rotinya, sudah banyak ikannya? Belum. Masih sama Bapak Ibu. 5 roti dan 2 ikan masih sama. Ikan yang sama, roti yang sama. Enggak tiba-tiba roti itu jadi besar sendiri. Enggak. Karena wadah yang dipakai tidak penuh, tetap sama. 5 roti dan 2 ikan. Itu diberikan kembali kepada murid-murid. Dan bagaimana 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang? Ketika mulai diberikan 5 roti dan 2 ikan itu kepada orang banyak itu. Dan 5 roti dan 2 ikan itu tidak pernah habis-habis. Mujizat itu terjadi ketika mereka mulai melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau seandainya Petrus lihat itu, Andreas yang bawah yang menemukan anak kecil namanya Andreas, murid Yesus, kita melihat, ini kok kasih 5 roti dan 2 ikan, gimana caranya? Nggak ngomong, mereka lakukan Bapak Ibu. Ya, lakukan. Setelah kita mengucap syukur dengan berkat yang kita terima, sekarang giliran kita bagaimana kita mengelola berkat itu. Jangan simpan di bawah bantal, nggak beranak dia. Tapi mulai lakukan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Kita mulai lakukan. Kita harus kasih ini ya, kita harus kasih. Kita harus membayar kredit kita, kita harus bayar. Lakukan. Lakukan dengan iman. Dan mempercayai Tuhan pasti akan memberkati kita. Kita tahu itu kebenaran. Kita harus lakukan. Ya. Sama seperti pipa air Bapak Ibu. Pipa air tujuannya adalah untuk diisi airnya. Dan pipa air itu akan harus mengalir. Kan? Fungsi pipa itu untuk mengalirkan air. Tapi kalau pipa itu disumbat, maka airnya tidak akan pernah mengalir. Padahal tujuan pipa itu adalah untuk menyalurkan air. Tuhan mau berkat yang diberikan kepada kita itu, Tuhan mau kita menyalurkan berkat itu juga. Katakan dengan saya, jangan pelit. Mari kita belajar Bapak Ibu. Murid Yesus dipanggil bukan hanya untuk menikmati mujizat. Bukan hanya untuk menikmati firman. Tapi Tuhan mau mereka harus membagikan firman itu. Bukan hanya penikmat mujizat, tapi mereka belajar melakukan itu, dan melakukan itu. Supaya orang lain melihat kemuliaan Tuhan. Yang paling berbahagia adalah murid-murid Yesus karena mereka melihat sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana Yesus berdoa dan bisa 5 roti dan 2 ikan itu bisa mencukupi 5.000 orang makan. Dari mana? Dari tangan murid-murid itu. Ketika kamu berdoa, maka tanganmu akan diberkati.
Maka tanganmu itu akan jadi berkat bagi keluargamu, bagi rumah tanggamu, bagi anakmu, bahkan bagi orang lain. Amin. Tuhan akan kembalikan kepadamu. Makanya mari belajar Bapak Ibu. Ya, belajar. Ya, lakukan saja. Lakukan saja. Firman Tuhan mengatakan lakukan saja. Ayat ini mengatakan camkan ini. 2 Korintus 9:8. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mari belajar Bapak Ibu. Mari belajar memberi. Sekali lagi jangan hitung-hitung dengan matematikamu. Tidak cukup. Ya, mari belajar. Lakukan. Kalau saudara mari beri persembahan. Saudara memberi perpuluhan, mari beri perpuluhan. Kalau saudara ingin memberkati orang lain, beri. Jangan tahan-tahan Bapak Ibu. Jangan tahan-tahan. Lakukan itu. Saya kadang sama istri pergi. Kadang kami sudah siapkan sesuatu, itu baik uang atau apapun. Tiba-tiba biasanya istri saya ibu gembala bilang, kita kasih tambah lagi yuk. Ya udah, saya belajar ikut aja Bapak Ibu. Ya, karena kami ketahui ini kayaknya nggak cukup. Kita belajar, ya kasih aja. Kalau secara matematika ini ngasih nanti pulang kita mau gimana mau. Tapi udah kita belajar. Ya, saya belajar, saya percaya Tuhan tuntun kita untuk melakukan. Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Ya, kalau saudara punya teman, punya saudara, punya tetangga yang saudara terbantu melakukan, lakukan, beri. Saya kadang ketemu tukang parkir, kalau dia hanya suruh kasih 2.000, saya kasih 2.000 aja kan gitu. Tapi tiba-tiba lihat orangnya kasih. Biasanya paling banyak itu istri saya. Kasih aja katanya. Jangan minta kembaliannya. Ya. Mari belajar Bapak Ibu. Ya, sama tukang parkir belajar yang pertama. Kalau saudara parkir 1.000, jangan tunggu dia sampai kembaliin 4.000. Kalau memang Tuhan gerakan, udah kasih saya kembali. Belajar untuk itu. Belajar yang kecil dulu Bapak Ibu. Saya belajar dari tukang parkir. Makanya gereja yayasan ini mulai ada, kami belajar dari tukang parkir. Apa kami belajar beri kepada tukang parkir? Kami beli sembako, ya kasih ke tukang parkir. Ya. Semua tukang parkir di kota Gianyar kita kasih sembako. Kami belajar dari mana? Dari persembahan kasih yang kami kerja itu kami terima, kami belajar kasih ke tukang parkir. Karena saya merasa ini mereka orang yang membutuhkan. Ya. Belajar untuk itu. Ya. Memang nggak cukup, tapi mari kita belajar memberi. Karena Tuhan akan memberi ya kepada orang yang memberi. Makanya firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan menerima kemurahan dari Tuhan. Itu ucapan bahagia yang Tuhan katakan Bapak ketika khotbah di bukit. Salah satu ucapan bahagianya, berbahagialah orang yang murah hati karena dia akan menerima kemurahan dari Tuhan. Amin. Mari belajar. Berkat yang berhenti pada kita akan membusuk. Tetapi berkat yang dibagikan akan berlipat ganda. Kalau saudara dikasih cabai, ya, saudara kalau ingin lihat cabai 10, 20, saudara harus tanam cabai itu. Tapi kalau saudara ingin lihat cabai ini jadi banyak, tapi saudara simpan cabai itu, maka dia tidak akan jadi banyak. Dia tetap biji cabai. Tapi kalau saudara ingin biji cabai ini akan menghasilkan cabai 10, 20, bahkan 100, tanam biji cabai. Saudara harus belajar melepaskan biji cabai itu ke tanah. Maka biji cabai itu akan tumbuh menjadi cabai-cabai yang akan menghasilkan 10, 20, 30, bahkan 40, bahkan 100. Kalau saudara ingin lihat berkat, mari belajar. Ya, jangan berhenti. Dia akan busuk, tapi berkat itu dibagikan maka dia akan berlipat ganda. Ketika murid-murid membagikan berkat itu, maka berkat itu berlipat ganda. Ayat terakhir dari ayat 20 dikatakan, dan mereka semua makan sampai kenyang. Dari mana Bapak Ibu ketika ada 4 prinsip hidup kerajaan Allah? Ya. Yang pertama, dari prinsip hidup kerajaan Allah yang kita belajar bersama. Ketika mari kita belajar teratur. Katakan dengan saya, teratur.
Ya. Yang kedua, mari kita belajar ya membawa itu kepada Tuhan. Menyerahkan berkat itu apapun yang kita terima itu kepada tangan Tuhan. Percayakan Tuhan, ini berkatmu. Yang ketiga, mari kita belajar bersyukur dengan apa yang kita terima. Bersyukur. Ya, bersyukur tanda itu kita membuka hati kita dengan iman. Ucapan syukur itu membuka mata iman kita. Yang berikut, yang keempat, mari kita belajar taat akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka kita akan melihat pelipat gandaan kebaikan Tuhan akan terjadi atas kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.